Ribuan massa iringi paslon Dr. Aminuddin Ina Bukhori daftar pilwali ke kantor KPU Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Ribuan massa iringi Dr. Haji Aminuddin dan Ina Bukhori daftar pilwali Kota Probolinggo ke kantor KPU di Jalan Raya Wiroborang, Kecamatan Mayangan. Hal ini menandakan masyarakat Kota Probolinggo butuh perubahan dengan pemimpin baru untuk kemajuan Kota Bayuangga, sebutan dari Kota Probolinggo ini, serta mengembalikan ikon kota yang hampir punah. Masyarakat butuh pemimpin yang saling bahu-membahu membangun Kota Probolinggo bersama masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal ini, Dr. Haji Aminuddin dan Ina Bukhori lah sosok yang tepat membangun Kota Probolinggo ini. Maka tak heran kalau sepanjang jalan raya yang menuju kantor KPU dibanjiri iring-iringan massa. Konvoi tersebut diawali dari Bromo View Jalan Raya Bromo, menuju ke RSIA Amanah Jalan Dr. Saleh, Kecamatan Mayangan, lanjut menuju Rumah Makan Orin di Jalan Panjaitan, untuk lakukan deklarasi akbar dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Usai deklarasi, lanjut menuju kantor KPU Kota Probolinggo. Dalam iring-iringan tersebut, Dr. Haji Aminuddin Ina Bukhori menaiki Kelabang Songo. Untuk diketahui, puluhan tahun Dr. Haji Aminuddin berkiprah di dunia kesehatan, menjadi dokter ahli bedah kandungan. Ia selaku owner Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Amanah, serta seorang anggota DPRD periode tahun 2019 sampai tahun 2024, dan juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo. Ia orang sukses membangun dirinya sendiri dan keluarga. Oleh sebab itu, Dr. Aminuddin berkeinginan untuk membangun Kota Probolinggo yang sudah membawa dirinya mencapai kesuksesan. Dengan niatan ibadah inilah Dr. Haji Aminuddin berangkat ke kantor KPU bersama pasangan calon Ina Dwi Lestari Bukhori, putri mantan Wali Kota Probolinggo HM Bukhori, untuk daftar calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11 siang. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti proses pendaftaran di kantor KPU Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Aspirasi warga, prioritas utama, kemajuan keadilan akan diwujudkan. Probolinggo nge hits, gaspol. Probolinggo nge hits, gaspol. Aspirasi warga, prioritas utama, kemajuan keadilan akan diwujudkan. Probolinggo nge hits, gaspol. Probolinggo nge hits, gaspol. Aminuddin dan Ina untuk Probolinggo tercinta. Jujur rendah hati, adil dan merakyat selalu.
masa depan di depan, kemajuan kesejahteraan itulah tujuan. Probolinggo yang lebih baik, mari kita wujudkan. Naikkan pendapatan, gerakan UMKM, efektif efisien, harmoni dan kondusif, inovatif modern, transparan bertanggung jawab, sejahtera bagi semua. Probolinggo ngehits gaspol, Probolinggo ngehits gaspol, Probolinggo ngehits gaspol, harmoni dan Probolinggo ngehits gaspol, Probolinggo ngehits gaspol, Probolinggo ngehits gaspol, Probolinggo ngehits gaspol. Aspirasi warga prioritas utama, kemajuan keadilan akan diwujudkan. Probolinggo ngehits gaspol, Probolinggo ngehits gaspol. Aspirasi warga prioritas utama, kemajuan keadilan akan diwujudkan. Probolinggo ngehits. Jadi pandu ibuku, siap kebangsaanku, bangsa dan tak berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah raya, Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Semua dan Jawa Timur akan memilih. Kami haturkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Tim, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Probolinggo 2024. Mengawali serangkaian acara pada siang hari ini, Jujur rendah hati, izinkanlah kami untuk mendaftarkan diri kami, saya dan Mbak Ina Bukhori sebagai calon Wali Kota Probolinggo 2024-2029 ini. Insya Allah dengan segala upaya yang sudah kami lakukan, dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam administrasi yang diperlukan dalam pencalonan ini telah kami siapkan, Bapak Ketua, dan kami menyatakan kepada semua, dan kami sudah melakukan tadi deklarasi khususnya kepada Bapak Bawaslu, Ketua Bawaslu dan tim, kami akan menaati segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU, sehingga kita berharap sesuai jingle tadi Pilwali ini ke depan akan berlangsung dengan damai, tentram, dan insya Allah terpilih kami sebagai wali kota Probolinggo. Ini harapan kami. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti mohon bimbingan dari KPU dan Bawaslu beserta tim semua, karena memasuki
Periodisasi ke depan ini tentu banyak hal yang mungkin kami nanti salah langkah atau kami kurang memperhatikan segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Untuk itu, pertama kami mohon maaf, dan kedua kami nanti mohon petunjuk dari teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, sehingga apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan mulus dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat datang di kantor KPU Kota Probolinggo kepada seluruh rombongan dalam rangka penerimaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024. Nanti kami berharap dokumen yang sudah disiapkan diserahkan kepada kami untuk kemudian diperiksa oleh tim Helpdesk KPU Kota untuk kemudian kami nyatakan diterima sehingga nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calonan dan syarat calon melalui seluruh pilkada oleh tim Siap. Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu kepada teman-teman media, teman-teman wartawan yang telah meliput acara yang mulai tadi. Mudah-mudahan mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai visi dan misi saya dengan Mbak Ina, yaitu visi mewujudkan kota Probolinggo yang tangguh, sejahtera, modern, adaptif dan berkelanjutan. Nah, ini visi. Kita breakdown menjadi 5 misi. Misi pertama yaitu sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan 5 program prioritas. Peningkatan sumber daya manusia ini yang unggul tentu harus didukung oleh pendidikan yang mumpuni. Untuk itu kami akan memberikan 1.000 beasiswa sampai dengan sarjana kepada masyarakat Probolinggo yang berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menghadapi 2025 ke atas, kita tahu bahwa ada namanya bonus demografi. Sehingga usia-usia produktif itu harus, kalau tidak menjadi pegawai, maka harus, atau pekerja, dia harus mandiri. Nah, kita tahu bahwa banyak permasalahan, banyak masih yang belum selesai atau belum tamat SMA. Untuk itu akan kita berikan program gratis kejar paket A, paket C, pada masyarakat produktif Kota Probolinggo. Yang ketiga, tetap akan melanjutkan program-program seperti pemberian honor guru ngaji dan madin, dan akan kita berikan secara adil, merata. Ya. Yang keempat, dari misi pertama tadi juga melanjutkan program-program kesehatan, khususnya pemberian honor kader posyandu dan peningkatan kapasitas serta kualitas dari kader posyandu dengan melalui sistem real time. Ini dalam rangka mencegah stunting. Jadi dari mulai ibu hamil akan kita berikan semacam gelang yang setiap saat bisa kita tahu nanti keadaan tekanan darahnya, tensinya, sehingga kita tahu bahwa kasus kematian ibu itu kan paling banyak karena hipertensi. Nah, inilah langkah utama untuk mencegah angka kematian ibu di masa yang akan datang. Yang kelima,
tentu apa yang sudah dicapai selama ini akan kita lanjutkan berkesinambungan pelayanan kesehatan yang ada di kota ini dan meningkatkan kualitas. Insya Allah karena saya ini seorang dokter, saya tahu kualitas yang bagaimana untuk seharusnya rumah sakit tipe B, tipe C, tipe D, dan semua pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian misi kedua, meningkatkan atau menjadikan masyarakat Kota Probolinggo mandiri dan sejahtera. Untuk itu program prioritas kami pertama adalah karena ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang pada umumnya kita tahu sebagian besar masyarakat Kota Probolinggo bergerak dalam bisnis yang masih kecil, UMKM, maka akan kita berikan izin gratis bagi 1000 UMKM. Kita tahu permasalahan dari UMKM adalah tidak adanya izin sehingga mereka tidak bisa membuat yang namanya packing atau nama atau label pada produk mereka, dan ini sangat merugikan UMKM. Maka akan kita berikan izin gratis bagi UMKM 1000 buah. Kemudian yang kedua, UMKM merupakan dasar utama ekonomi rakyat Probolinggo. Kita akan membangun pergerakan ekonomi rakyat Probolinggo itu dari tempat yang kecil, RT, RW, di mana tempat berdomisilinya UMKM, dan akan kita tingkatkan level UMKM menjadi level pengusaha skala mikro, meningkat. Dengan demikian maka lapangan kerja di sana akan meningkat, kemudian pendapatan masyarakat di sekitarnya akan meningkat, dan ini tentu akan mempengaruhi kesejahteraan Kota Probolinggo. Yang ketiga, akan kita lakukan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan program prioritas. Kita tahu sebagian besar masyarakat kita di selatan masih kurang pembinaan terhadap ternak. Maka kita akan berikan bibit unggul domba berupa domba, bibit domba unggul secara gratis nanti kepada masyarakat yang berminat atau memang peternak domba. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa pengelolaan yang namanya termasuk nanti pengelolaan pemanfaatan sampah akan menghasilkan yang namanya pupuk organik. Dan masalah utama sekarang di daerah selatan pertanian khususnya adalah pupuk. Dan dengan teknologi yang sekarang, maka pupuk kimiawi bisa disubsidi dengan pupuk organik, artinya bisa dicampur dengan persentase yang makin hari makin meningkat. Maka akan kita berikan pupuk organik gratis kepada seluruh petani Kota Probolinggo. Nah, dalam meningkatkan dan memanfaatkan peran dari Kota Probolinggo sebagai penyangga wisata, bahwa kita tahu masalah utamanya kita tidak diampiri oleh wisatawan yang lebih kurang setiap hari loh 2.000 orang ke mendaki Bromo. Tapi berapa yang cuma mampir di Kota Probolinggo? Tidak sampai 10%. Maka kita akan kasih alternatif destinasi wisata di Kota Probolinggo. Aminuddin Ina berkomitmen membuat 100 destinasi wisata baru di Kota Probolinggo. Nomor 4, menciptakan pemerintahan yang adaptif dan layanan publik yang prima dengan program prioritas, yaitu tata kelola pemanfaatan aset yang adil. Ini masalah yang ada di selatan, bahwa banyak aset kita ini, terutama yang produktif, lahan pertanian, tidak diterima atau tidak tepat sasaran. Artinya masih lagi berlanjut, nanti disewakan lagi. Nah, harus tepat sasaran, jadi pemanfaatan aset secara adil, tata kelola pemanfaatan aset. Kemudian dari poin keempat ini, misi atau prioritas utama kita yang kedua adalah 100% pelayanan masyarakat melalui digital real time. Nanti ke depan teman-teman media cukup dengan aplikasi untuk melihat kemajuan apapun, peningkatan PAD, kematian, kelahiran, keadaan ibu hamil, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan rumah tidak layak huni, apapun bentuknya akan kita buat real time. Jadi keterbukaan yang menjadi kita kedepankan ke depan. Yang kelima terakhir, kita melaksanakan integritas infrastruktur dan konektivitas
serta menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk itu kita tahu bahwa lingkungan kita ini di 6 aliran anak sungai semua terkontaminasi E. coli, tinja. Maka program kita adalah, kenapa itu terjadi? Karena masih banyak yang di selatan mereka yang buang hajat di sungai. Maka program utama kita adalah open defecation free, bebas jamban sungai, harus dilakukan sebagai kota. Kemudian kota ini harus bersolek, sehingga membedakan masuk kota itu harus jelas. Oh, ini sudah masuk kota, oh ini belum masuk kota. Maka program kita adalah Kota Probolinggo bersolek. Untuk menjaga kesehatan kita tambahkan dengan bebas banjir. Karena banjir di kita ini tidak terlalu sulit, masalah retensi atau masalah endapan saja. Nah, ini kita akan buat program Kota Probolinggo bersolek dan bebas banjir. Dan terakhir, kita akan memanfaatkan energi keterbaruan untuk mengurangi efek rumah kaca. Artinya salah satu yang menjadi program prioritas nanti pemanfaatan pengolahan sampah, mungkin juga, bukan mungkin, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak dan sangat memungkinkan kita akan mengganti yang namanya aliran listrik ini dengan solar matahari di semua kantor pemerintahan. Nanti itu program kita. Jadi energi terbarukan akan kita manfaatkan. Demikian barangkali yang menyangkut visi dan misi. Tadi pertanyaannya mengenai bagaimana calon yang lain ya. Calon berusaha intinya sebaik mungkin akan memberikan keseriusan. Program ini sudah kita lakukan dari jauh hari. Sudah 5 bulan kita berpasangan. Nah, ini menunjukkan keseriusan. Sementara pasangan lain ada yang baru kemarin, ya. Kita sudah 5 bulan dan sudah melaksanakan program-program nyata, sunatan massal, pengobatan massal, IUD atau KB gratis, deteksi dini kanker mulut rahim, fogging, sudah ribuan yang kita lakukan di masyarakat. Nah, ini menunjukkan keseriusan. Kami akan tetap serius menjalankan visi dan misi ini, kemudian melakukan karya-karya nyata kepada masyarakat, sehingga nanti apa yang kami lakukan ini bisa digunakan atau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang lain, ya teman-teman aja yang nilai gitu, ya. Akan tetap berusaha di angka di atas 50%. Jadi 51% merupakan target harga mati bagi pasangan Aminuddin dan Ina Bukhori. Ini katanya di Probolinggo ini orang-orangnya kurang kreatif. Ternyata setelah kita susuri, mulai dari kelurahan, saya susuri lagi ke RW, kemudian ke RT, banyak sekali kreativitas anak-anak muda yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya melukis baju. Ini baju ini menggambarkan. Kami ingin nanti ikon Kota Probolinggo yaitu misalnya karapan sapi berjul, ya. Kemudian tari lengger, kemudian jaran bodak, kemudian daul yang tadi membawa saya itu, ya. Daul itu dari Sukabumi, tempat kelurahan saya, Rabumi namanya, ya. Nah, ini yang perlu kita jadikan ikon. Ya, kalau saya aneh-aneh lah, ya. Kalau saya aneh-aneh yang apa itu ya? Ya itulah ya. Nah, ini juga sepatu. Ya, sepatu lagi ada lagi di Jalan Citarum, ternyata yang pesanannya justru dari luar negeri. Banyak pemesanan. Ya, dari Bali, dari wisatawan mancanegara memesan ini pun sama ya. Ini ada jaran bodak ya. Ini ada karapan sapi berujul. Ya. Ini daun. Nah, kemudian ini dari lengger. Apa ini adalah berarti karapan lokal. Produk lokal semuanya. Produk lokal semua dari mulai atas, baju, kemudian sepatu. Artinya UMKM kita, kreativitas anak-anak muda kita kalau difasilitasi, insya Allah menjadi suatu yang sangat berharga, yang menjadi nanti potensi unggul dari masyarakat Kota Probolinggo ini.
yang menjadi nanti berkembang menjadi pelayanan yang unggul. Kita ingin nanti produk-produk Probolinggo unggul, sehingga orang kalau mencari misalnya mau lukis batu ya ke Probolinggo. Ya. Kalau mau mencari batik yang khas Probolinggo ya harus ke Probolinggo. Dan pelayanan harus unggul, sehingga pelayanan nanti tidak hanya menjadi konsumsi dari masyarakat Kota Probolinggo, tapi harus menjadi konsumsi dari masyarakat sekitarnya makin jauh makin bagus. Artinya kekuatan keuangan ini prinsipnya dengan teknik entrepreneur kita sedapat mungkin menjaga modal dan uang kota ini jangan keluar. Kita harapkan modal dari luar masuk ke Kota Probolinggo. Itu prinsip dagang, prinsip entrepreneur. Sehingga dengan demikian kekuatan keuangan Kota Probolinggo makin hari makin kuat. Begitu. Program yang sudah disampaikan yang akan digulirkan oleh Bapak Prabowo akan kita manfaatkan, kita gulirkan, kita laksanakan sebaik-baik mungkin di kota ini juga. Demikian.